Unjuk rasa menolak PPKM yang digaungkan di media sosial sebagai aksi demo Jokowi Endgame. Lalu kelompok-kelompok mana saja yang menunggangi aksi ini? Benarkah digunakan atau diprovokasi untuk orang-orang atau pihak tertentu? Terlibat sebagai aktivis politik. Dan karena lazimnya berteriak keras, suara mereka lah yang paling terdengar. Masalahnya lagi, yang lazim bersuara keras tanpa berpikir seringkali adalah mereka yang sebenarnya dungu. Memang ada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan untuk sengaja memprovokasi rakyat untuk berdemo di tengah situasi pandemi saat ini. Dan kita ingin supaya anak-anak pintar seringkali cenderung tidak mau ribut dan sopan. Jadi mereka malu tuh kalau harus berorasi ngasal di atas podium. Masyarakat menyadari bahwa demonstrasi memang diperbolehkan secara konstitusional. Akan tetapi sekarang ini kan sedang ada bahaya pandemi COVID-19. Kita tidak ingin ada klaster baru di tengah demo yang nanti pada akhirnya juga kita semua yang susah. Kemarin saya dapat informasi bahwa sejak tanggal 24 Juli ini akan ada gerakan aksi serentak berhari-hari. Gerakan ini diorganisir oleh organisasi Blok Politik Pelajar pimpinan Del Pedro Marhaen. Yang benci ke Jokowi itu mungkin setengah, seperempat, sepertiga gitu. Pendukungnya banyak juga, itu pertama. Dia bahkan secara terbuka menegaskan tujuannya adalah menggulingkan Jokowi. Iya, tidak ada demo itu nggak ada yang nunggangi seperti itu pasti. Nah, masalahnya ada orang sebagian mahasiswa misalnya yang ikut itu die hard, memang sudah benci Jokowi, apapun yang dilakukan mereka tetap akan ujung-ujungnya Jokowi. Ada got di depan rumah kita mampet gitu, yang salah Jokowi, presidennya harus turun gitu. Jadi bisa dilihat apa yang dituju oleh aksi-aksi ini adalah menciptakan kekacauan, pelumpuhan ekonomi. Karena itu menjadi relevan barangkali untuk menyadari bahwa aksi mereka akan dimulai dari Glodok menuju istana. Kenapa Glodok? Ya karena itu adalah salah satu sentra bisnis Jakarta yang di dalamnya dipenuhi oleh para pengusaha menengah dan kecil asal Tionghoa. Anda bisa bayangkan kalau tragedi 1998 berulang, apa dampak yang akan diakibatkannya kepada ekonomi politik Indonesia saat ini? Harapan para, saya tidak menyebut provokator, saya menyebutnya bandar aja gitu. Karena memang uangnya dari mereka. Bandar maksudnya siapa, Prof? Nah, ini kura-kura dalam perahu ini, pura-pura tidak tahu. Semua orang juga tahu, yang punya duit banyak siapa. Udah itu aja. Terus yang pernah terlibat kasus-kasus sebelumnya itu siapa gitu. Saya duga mereka hanyalah kendaraan yang ditumpangi kelompok-kelompok yang sejak lama mengarahkan tembakan pada pemerintah Jokowi. Kelompok-kelompok ini sudah sejak lama berhasrat menggulingkan Jokowi. Kalau bisa penggulingan dilakukan sebelum 2024. Selama ini upaya penggulingan Jokowi sulit dilakukan karena kinerja Jokowi di atas rata-rata. Mayoritas masyarakat percaya dan puas dengan Jokowi. Baru kali ini mulai terasa keraguan. COVID yang berkelanjutan yang secara langsung berdampak pada ekonomi seperti membuka kembali harapan untuk menggerus legitimasi Jokowi. Karena itu adanya kampanye yang dilakukan BEM UI beberapa waktu yang lalu yang menyudutkan Jokowi sebagai King of Lip Service nampak sebagai peristiwa yang mengawali gerakan menjungkalkan Jokowi. Sekali demo habiskan uang rakyat 100 miliar rupiah. Padahal bisa untuk puskesmas. Denny, pendemo nggak punya otak. Denny Siregar mengungkapkan anggaran sekali demo untuk membiayai aparatur dan lain-lain mencapai 100 miliar rupiah per hari. Dana itu sebenarnya bisa digunakan untuk menghadapi pandemi dan bisa juga untuk mendirikan sekolah serta puskesmas. Ingat obrolan dengan seseorang. Setiap ada demo besar, negara keluarkan uang untuk kerahkan aparat dan jaga kota bisa sampai 100 miliar rupiah.
Berapa puskesmas bisa kita bangun dengan uang sebesar itu? Berapa sekolah bisa dibangun dengan uang sebesar itu? Begitulah kata Denny. Sementara diberitakan secara terpisah, logo Gojek tercantum dalam poster viral seruan aksi massa Jokowi Endgame. Gojek menyayangkan penggunaan logonya dalam poster itu. Gojek menghimbau drivernya tidak ikut aksi massa tersebut. Gojek menilai pencantuman logo perusahaannya dalam poster di media sosial menimbulkan persepsi bahwa Gojek atau pengemudi Gojek mendukung aksi tersebut. Padahal itu tidak benar. Kami sangat menyayangkan penyalahgunaan logo Gojek tanpa izin dan sepengetahuan kami pada konten terkait unjuk rasa dan kegiatan politik yang tersebar di media sosial dengan mengatasnamakan berbagai perusahaan, termasuk Gojek. Begitulah kata Ruby. Gojek juga tegas mengatur penggunaan atribut perusahaannya oleh semua mitra driver. Sebutan mereka untuk para ojol yang bekerja di Gojek. Atribut Gojek tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan Gojek. Kami terus menghimbau para driver untuk senantiasa menaati aturan pemerintah terkait PPKM darurat, termasuk menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kerumunan, sehingga dapat meminimalkan resiko paparan COVID yang lebih luas lagi. Kami juga mengimbau mitra driver Gojek tidak terprovokasi dan tetap beroperasi seperti biasa dengan mengedepankan prokes sesuai ketentuan. Begitulah tugasnya. Poster seruan aksi Jokowi Endgame beredar di media sosial. Aksi massa itu rencananya dilakukan pada 24 Juli kemarin dengan melakukan long march dari Glodok ke Istana Negara. Menanggapi hal itu, polisi meminta masyarakat memahami situasi pandemi COVID yang sedang mengganas. Masyarakat diminta tidak berkerumunan. Bila hendak menyampaikan pendapat, masyarakat bisa menyampaikannya lewat kepolisian. Lihat, rumah sakit, kuburan udah penuh. Apa mau diperpanjang lagi PPKM ini? Sementara masyarakat mengharapkan supaya bisa relaksasi. Tapi intinya di sini bagaimana masyarakat mau sadar, mau disiplin, hindari kerumunan. Begitulah ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Anggota DPR RI Johan Rosihan menilai pelaksanaan PPKM level 4 yang diperpanjang waktunya perlu dievaluasi secara total. Ia yakin masyarakat akan mengikuti kebijakan pemerintah apabila pemerintah dapat bersikap jujur, menyampaikan seperti apa target perpanjangan tersebut. Apa terobosan yang akan dilakukan serta penumpukan pemerintah? Begitulah ujar Johan. Menurut politisi PKS ini, dengan cara pemerintah memberi kejelasan jaminan, diharapkan ada capaian penurunan kasus positif. Dengan ketegasan penurunan mobilitas masyarakat melalui jaminan kebutuhan pokok dan kebutuhan pangan, seluruh masyarakat yang wajib tinggal di rumah saja. Selain itu, Johan mengingatkan agar seluruh bantuan sosial termasuk bantuan sembako, beras, dipastikan benar-benar mencapai target sasaran yang tepat, terutama tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat orang yang sangat membutuhkan bantuan dengan jumlah yang mencukupi kebutuhannya selama PPKM level 4 ini. Jadi bantuan sosial ini bersifat memberikan kepastian agar rakyat tidak keluar rumah. Sebab jika bantuannya kurang, apalagi terlambat, maka secara manusiawi pasti akan keluar rumah untuk mencari pendapatan. Begitulah tutur Johan. Di sisi lain, Johan menilai selama ini program bantuan pemerintah belum memenuhi target membantu masyarakat yang terkena dampak PPKM level 4. Ia mencontohkan program bantuan beras kepada masyarakat yang dialokasikan sebanyak 11.000 ton beras dengan pembagian 10 kg per 1 kakak untuk bantuan se-Jawa Bali selama PPKM darurat beberapa waktu lalu. Namun bantuan itu hanya ditargetkan menyasar 30% orang miskin dari data jumlah penduduk miskin se-Jawa Bali yang mencapai 14.948.000 jiwa. Sehingga tidak berdampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan beras rakyat miskin se-Jawa Bali. Johan mengaku sangat prihatin dengan perkembangan kasus COVID di tanah air yang menunjukkan peningkatan kasus sebesar 44%